Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 4 dalam tugas peradilan hak asasi manusia akan presentasikan dengan materi judul mekanisme perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia. Kami kelompok 4 beranggotakan 6 orang. Yang pertama Aditya Sani, yang kedua Edi Supandar, yang ketiga Daryani, yang keempat Sigit Dwi Haryanto, yang kelima Nasrul Hamid, yang keenam Joel Kevin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Daryanto dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia. Yang ke-1, hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu dengan instansi. Hak adalah sesuatu yang harus diperoleh. Masalah HAM adalah sesuatu yang sering kali dibicarakan dan dibahas, terutama dalam era sebelum reformasi. Perlu diingat bahwa dalam hal pemenuhan hak, kita hidup tidak sendiri dan kita bersosialisasi dengan orang lain. HAM merupakan hak-hak yang berasal dari harkat dan martabat yang melekat pada manusia. Hak ini sangat mendasar atau asasi, fundamental. Sifatnya yang mutlak diperlukan agar manusia dapat berkembang sesuai dengan bakat, cita-cita, martabatnya. Hak ini juga dianggap universal, yang artinya semua manusia tanpa perbedaan berdasarkan bangsa, ras, agama, atau gender. Pengertian dan hakikat HAM. Hak merupakan sesuatu yang harus diperoleh dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 1 disebut bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat martabat manusia. Upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi HAM menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah, aparatur pemerintahan baik sipil maupun militer, dan negara. Karena itu, pemenuhan perlindungan dan penghormatan terhadap HAM harus diikuti dengan pemenuhan TAM atau tanggung jawab asasi manusia, dan KAM, kewajiban asasi manusia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, dan bernegara. Jadi dapat disimpulkan bahwa hakikat HAM adalah keterpaduan antara HAM, KAM, dan TAM yang berlangsung secara sinergis dan seimbang. Bagian D. Ada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. LPSK bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban. Lingkup perlindungan oleh LPSK adalah pada semua tahap proses peradilan pidana, agar saksi dan korban merasa aman dalam menyampaikan keterangan. Adapun tugas dan fungsi LPSK ialah bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 LPSK melaksanakan: yang pertama, ada merumuskan kebijakan di bidang perlindungan saksi dan korban. Yang kedua, melaksanakan pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada saksi dan korban. Yang ketiga, melaksanakan perlindungan terhadap saksi dan korban. Yang keempat, melaksanakan diseminasi dan hubungan masyarakat. Yang kelima, melaksanakan kerjasama dengan instansi dan pendidikan pelatihan. Yang keenam, melaksanakan pengawasan, pelaporan,
penelitian, dan pembangunan. Dan yang ketujuh, yang terakhir, melaksanakan tugas lain berkaitan dengan perlindungan saksi dan korban. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan tentang Komisi Perlindungan Anak di Indonesia. Bisa dibilang KPAI. Yang pertama ada komisi. Komisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu sekelompok orang yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh pemerintah untuk menjalankan tugas tertentu. Kemudian ada pelindungan dan anak. Dalam setiap disiplin ilmu, sesuai dengan sudut pandang dan pengertian masing-masing menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang pelindungan anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih di dalam kandungan. Secara sederhana, kata pelindungan memiliki 3 unsur, yaitu adanya subjek yang melindungi, objek yang terlindungi, dan adanya instrumen hukum sebagai upaya tercapai pelindungan tersebut. Ditinjau secara garis besar, disebutkan pelindungan anak dapat dibedakan dalam 2 pengertian. Yang pertama, ada pelindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi pelindungan dalam bidang hukum publik dan bidang hukum keperdataan. Yang kedua, ada pelindungan yang bersifat non-yuridis, meliputi bidang sosial, bidang kesehatan, dan bidang pendidikan. Selanjutnya ada Komisi Pelindungan Anak. Ialah sebuah lembaga negara yang bertugas khusus mengawasi pelaksanaan pelindungan anak. Di Indonesia tersendiri, lembaga ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak yang disahkan pada tanggal 20 Oktober 2002. Selanjutnya, sesuai dengan amanat pasal 75 dari undang-undang tersebut, Presiden Megawati Soekarno Putri menertibkan Kepres nomor 77 tahun 2003 tentang pembentukan Komisi Perlindungan Anak di Indonesia. Terima kasih. Ombudsman Republik Indonesia. Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah, termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Cita-cita untuk menyelenggarakan pemerintahan negara yang bersih merupakan cikal bakal didirikannya Komisi Ombudsman. Hal ini tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional yang menyatakan pemberdayaan masyarakat melalui peran serta mereka untuk melakukan pengawasan akan lebih menjamin penyelenggaraan negara yang jujur, bersih, transparan, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Baik, mungkin sekian presentasi dari kita. Ini saya akan menyampaikan kesimpulan. Kesimpulannya, HAM merupakan hak dasar yang dimiliki manusia sejak manusia dilahirkan, yang diperoleh manusia dari Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan hak yang tidak dapat diabaikan dan HAM tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun karena HAM bersifat kodrati dan berlaku sepanjang hidup manusia. Komisi Pelindungan Anak Indonesia menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berprestasi sesuai dengan haknya serta mendapat perlindungan dari kekerasan.